Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Dahwit tentunya masih di materi seni budaya ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas di wilayah seni musik. Silakan kalian yang ada di rumah bisa dilihat LKS-nya masing-masing. Kita membahas bab 2 ya. Dilihat di LKS masing-masing bab 2, judulnya menyanyi secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti akan ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu kita mampu mendeskripsikan konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unison atau tulisannya unisono tapi membacanya unison. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unison. Yang pertama mendeskripsikan, yang kedua itu menyanyikan lagu. Terus yang ketiga menjelaskan dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang keempat, menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. Nah, itu nanti kita akan coba pelajari satu persatu dari tujuan pembelajaran nanti ya. Semoga nanti di dalam belajar kalian mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan buat kalian semua yang akan datang. Kita langsung ke bagian apersepsi dulu ya. Nah, salah satu bagian dari seni musik adalah menyanyi. Pasti menyanyi dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Tentunya kalian pernah ya melihat penyanyi tunggal. Ketika kalian melihat konser, si A menyanyikan salah satu lagu, nah itu penyanyi tunggal. Tapi kalau penyanyi secara berkelompok, dia penyanyinya lebih dari satu. Menyanyi perorangan dilakukan oleh satu orang saja, disebut dengan menyanyi solo ya. Tadi sudah Pak David jelaskan di depan. Kemudian menyanyi kelompok terdiri dari berbagai macam cara menyanyi, misalnya menyanyi unisono dan menyanyi dengan dua suara atau lebih. Tahukah kalian menyanyi dalam bentuk unisono itu seperti apa? Ya, tahu nggak? Nanti kita bahas di bawahnya ya. Ini uni berarti satu, sono berarti suara, berarti nyanyi dengan satu suara. Jadi secara singkat unisono itu artinya bernyanyi secara satu suara. Unisono dapat diartikan sebagai teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Jadi walaupun dia yang menyanyi itu lebih dari satu, tapi dia menyanyikan satu nada, itu tergolong dalam teknik bernyanyi secara unisono, satu nada. Semua rata, tidak dipecah-pecah suara satu, suara dua, suara tiga, tidak. Tapi dia nadanya sama, ya dipukul rata. Itu menyanyi dengan teknik unisono. Sedangkan menyanyi dengan dua suara atau lebih dilakukan secara berkelompok dengan beberapa ketinggian nada yang berbeda, misalnya tenor, sopran, alto, bariton, bass itu sudah masuk ke paduan suara atau akapela ya. Nah, tapi sebelumnya sebelum melanjutkan ke materi tentang bagaimana sih cara menyanyikan secara unisono, terus bagaimana sih cara menyanyikan kita di dalam bernyanyi berkelompok. Nah, itu kita alangkah baiknya mengenal di seputar lagu daerah dulu ya. Karena nanti sebelum kita mecah-mecah suara, kita harus hafal dulu lagu-lagu yang paling simpel aja dulu ya. Lagu daerah misalnya. Kita harus kenal itu dulu. Lagu daerah itu biasanya diwariskan secara lisan. Pernah mendengar lagu daerah? Pernah. Siapa yang mewariskan lagu daerah itu ke kalian? Yang menularkan? Pasti orang tua. Kalau nggak orang tua, bapak ibu guru. Kalau nggak bapak ibu guru, dari om, dari tetangga kalian ya. Secara lisan dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan alam daerah tersebut. Sehingga tiap daerah berbeda dengan daerah lainnya, maksudnya lagu daerahnya. Lagu daerah dibangun dari irama, syair, dan instrumen. Tentunya lagu daerah ini memiliki ciri-ciri
khusus ya, ciri-ciri tersendiri ya. Yang pertama, ciri-ciri lagu daerah bersifat kedaerahan. Lirik dan lagu daerah itu pasti bersifat kedaerahan. Dialeknya, dialognya, logatnya di daerah itu, tidak mungkin daerah lain. Contohnya lagu daerah dari Jawa Tengah, ada gundul-gundul pacul, ada cublak-cublak suweng, ada suwe ora jamu, itu menggunakan logat dari daerah Jawa Tengah, bukan dari logat Sumatera Selatan, tidak. Nah, ya, paham ya sampai sini ya? Ya. Kemudian liriknya pun juga mudah dimengerti oleh orang yang ada di daerah tersebut. Sampai sini paham? Paham. Walaupun lagu daerah di daerah Jawa Tengah misalnya dibawa ke daerah Sumatera, itu pasti ada yang membawa. Tapi orang asli dari Sumatera itu pasti akan susah untuk mentranskripkan, untuk menerjemahkan, karena logat dan bahasanya itu memakai bahasa dari daerah Jawa Tengah. Begitu. Kemudian yang kedua, sifat atau ciri-ciri lagu daerah yang kedua itu turun-temurun. Yang dimaksud turun-temurun di sini adalah lagunya berasal dari nenek moyang. Nenek moyang menularkan ke simbah kalian. Simbah kalian menularkan ke orang tua kalian. Orang tua kalian menularkan ke kalian. Kalian menularkan ke adik, adik ke anak cucumu dan lain sebagainya. Samping kanan kiri ya. Makanya tidak asing lagi lagu daerah itu penciptanya tidak atau jarang diketahui penciptanya. Ya, karena tradisinya cara menularkannya dengan tradisi lisan. Ya, sampai sini ngerti ya. Lagu daerah itu jarang diketahui penciptanya karena cara menularkannya lewat tradisi lisan oral. Nduk rene tak warai, le sini tak kasih tahu, ini lagu dari sini. Ciptaannya nggak tahu ya, karena yang menciptakan yang pertama kali itu ya, jadi nggak tahu. Jadi sampai ke bawah itu nggak tahu penciptanya siapa, karena zaman dulu juga belum ada sih teknik penulisan yang baik yang benar. Zaman dulu itu cuma mengucap, didengarkan, hafal, diucapkan lagi, didengarkan lagi, hafal, diucapkan lagi, seperti itu. Tidak ada yang namanya tulis menulis, belum ada. Makanya jarang diketahui penciptanya lagu daerah. Terus ciri yang ketiga, sederhana. Lagu daerah setempat biasanya bersifat sederhana, baik dalam melodinya dan syairnya. Tangga nadanya pun juga sederhana. Contoh lagu cublak-cublak suwenge tenggel lenter mambu ketumbung kutel pak empole lale lo sopo guyu dele ake sir sirpong tele kopong sirpong tele kopong. Itu liriknya sederhana, nadanya sederhana juga, makanya mudah diingat. Misal dibikin nada yang agak rumit, cublak suweng, cublak suweng, itu kan susah. Jadi orang harus memerlukan beberapa kali diputar dulu itu di dalam memorinya. Kalau nada yang tadi cublak cublak suweng, suwenge tenggel lenter mambu ketumbung kudel, itu kan ringan dan mudah dihafalkan. Berbeda dengan yang Pak David utarakan yang nomor 2 tadi ya. Nah, yang keempat, penciptanya jarang diketahui. Seperti yang di poin pertama tadi, lagu daerah itu penciptanya jarang sekali diketahui karena tradisi lisan, tradisi oral tadi, dari nenek moyang diturunkan ke bawahnya lewat diomongkan seperti ini terus didengarkan. Nah, sehingga jarang sekali diketahui penciptanya. Sering kalian jumpai di buku lagu itu, lagu cublak-cublak suweng, lagu daerah dari Jawa Tengah, pencipta NN kayak gitu ya. Itu artinya no name, tidak ada penciptanya. Nah, jadi kalian jangan bingung, oh penciptanya NN. NN itu bukan nama orang, tapi singkatan no name, tidak ada penciptanya. Itu ciri-ciri lagu daerah. Sekarang kita ke unsur musik dalam menyanyi.
Unsurnya ada apa aja sih Pak? Ada. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang dari semua kalangan umur, baik anak TK, anak remaja, anak praremaja, anak muda-mudi, orang tua, bahkan kakek nenek juga bisa menyanyi, hobi menyanyi. Musik merupakan keindahan nada yang dapat menimbulkan kepuasan estetis atau keindahan melalui telinga, indera pendengar ya, indera pendengar manusia. Jadi nada-nada yang indah itu masuk ke telinga sehingga membuat jiwa dan raga manusia jadi nyaman. Itu unsur estetisnya. Musik meliputi vokal dan musik instrumen. Jadi musik itu ada dua, musik vokal dan musik instrumen. Vokal dan instrumental. Kalau vokal ini ada unsur vokal manusianya. Ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari mulut vokalisnya. Kalau musik instrumental dia tidak ada vokal manusia, tapi dia yang main instrumennya aja, alat-alat musiknya saja. Contohnya di dalam musik jazz kan yang tidak ada vokalnya malah melodi piano, melodi gitar atau biola kayak gitu ya. Itu musik instrumental, itu harus kalian ketahui. Perbedaannya juga kalian harus pahami. Seorang yang terjun pada industri musik harus memahami tentang unsur-unsur musik, unsur-unsur pokok dalam musik. Unsur yang pertama apa Pak? Nah ini kita harus tahu dulu ya. Unsur yang pertama, bunyi dalam musik. Nah unsur yang pertama adalah bunyi. Bunyi dalam musik berasal dari suara manusia yang disebut vokal, dan bunyi dari alat-alat musik yang disebut instrumen. Jadi unsur yang pertama ada musik. Kalian lucu toh melihat pertunjukan musik tapi di situ tidak ada bunyinya, kan lucu ya. Harus yang pertama, unsur yang pertama ada bunyi, harus ada. Yang kedua, irama. Setelah bunyi itu ada irama atau ketukan atau ritme panjang pendeknya. Ini ketukannya ya, seperti ini ya. Kalau tidak ada ketukannya itu tidak bisa dikatakan musik. Contohnya apa Pak? Ada suaranya tapi tidak ada iramanya. Orang kampanye, orang demo, itu kan ada suara tapi tidak ada ketukan, diketukin tidak bisa. Nah gitu ya, paham. Orang ketika kalian rame di dalam kelas itu juga ada bunyi tapi tidak ada ketukannya. Jadi tidak musik itu ya. Yang ketiga, nada. Tinggi rendahnya bunyi dalam musik. Nada dalam musik juga disebut dengan titilaras. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu kalau di musik diatonik. Kalau yang musik pentatonik, luroci nemo mo nem ciro lu mo nem ciro lu. Itu musik Jawa ya, pentatonik ya. Kalau diatonik do re mi fa sol la si do. Itu harus ada nadanya. Karena nada itu untuk patokan seorang vokalis atau patokan nada, patokan alat musik, supaya musiknya atau alunan yang dikeluarkan dari instrumen atau vokal manusia ya enak didengar gitu loh ya. Jadi jangan heran kalau kamu waktu nyanyi terus diprotes orang, iki nadanya nggak ada sama sekali alias fals. Itu jangan tersinggung ya. Berarti kalian harus belajar do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Seperti itu. Yang keempat, ada melodi. Setelah nada, kita ke melodi. Melodi itu satu kesatuan frase yang tersusun atas nada-nada dengan urutan yang terarah ya. Misalnya habis refren misalnya ada melodi di situ. Jadi untuk pemanis ya. Pak, musik itu kalau tidak ada melodi gimana Pak? Ya boleh, tapi kan ya yang namanya makanan kan harus ada pemanisnya ya. Kadang asin, asam kayak gitu, harus ada pemanisnya. Untuk pemanis itu juga perlu. Itu salah satu unsur dalam musik yang harus kalian hadirkan. Kemudian yang kelima ada birama. Di dalam musik ada birama, ada ruas birama, ada
tanda birama. Tanda birama itu 2/4, 3/4, 4/4. Nah, contohnya garis birama itu garis ketemu garis. Nah, ini ada notasi balok. 1, 2, 3, 4 berarti ini 4/4. Kalau birama 1 ketemu birama 2, ini ada 3 berarti 3/4. Itu nanti akan Pak Dawe jelaskan ketika kalian pembelajaran di dalam kelas. Kalau seperti ini nanti susah gitu ya. Yang jelas ada birama. Kemudian yang keenam ada harmoni, keserasian, keselarasan bunyi di setiap instrumen dalam kelompok musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh, enak didengar. Itu harmoni. Ada harmonisasinya. Misal kalian lihat pertunjukan band. Nah, pertunjukan dangdut aja lah yang kalian familiar. Di situ ada tukang kendang, ada keyboard, ada gitar. Nah, itu kan walaupun dia ketiga alat, ketika alatnya dicampurkan dimainkan dalam satu lintasan rel, itu akan terlihat enak. Itu namanya harmonisasinya sudah terarah. Kalau kendang main dewe, tak tukutak tukutang tukutang tukutak tukutak tukutang tukutang deng telang tadung 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 telang tadung tadung tadung. Yang gitarnya seperti itu kan ketiganya main sendiri, tidak harmoni ya. Jadi serasa orang kalau mendengarkannya kayak emosi karena tiga alat musik ini tidak harmonis. Sampai sini paham ya? Keselarasan. Jadi harus selaras. Hidup itu harus selaras ya. Ya. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur itu kalau dalam seni rupa diraba itu ada teksturnya. Misalnya buku ini tidak bertekstur ya. Yang diraba ada berenjolan-berenjolan berarti itu bertekstur. Di dalam musik juga ada kayak gitu. Yang dimaksud tekstur dalam musik adalah jalinan atau alunan melodi dalam sebuah karya musik yang terdiri dari berbagai suara. Jadi suara 1, suara 2, suara 3 itu akan menjadi tekstur di dalam musik. Kalau di dalam seni rupa ketika lukisan itu diraba ada benjolan-benjolan berarti itu ada teksturnya kasar. Kalau tidak ada teksturnya lembut. Kalau di musik ya ada teksturnya. Cuma di musik itu tentang tentang jalinan atau alunan melodi. Misal musiknya dari slow ke keras sekali itu ada teksturnya ya. Sampai sini ngerti ya? Oke. Kemudian adapun unsur pendukung dalam musik itu ada tempo yang tadi dari ke-7 tadi itu unsur pokok dalam musik ya. Unsur pokok tadi ada 7. Ada bunyi, irama, nada, melodi, birama, harmoni, yang terakhir tekstur. Sekarang unsur pendukung dalam musik. Yang pertama itu ada tempo. Tempo itu untuk menggambarkan cepat lambatnya dalam menyanyi atau yang dinyanyikan. Ada allegro, cepat. Ada allegretto, cepat sekali. Presto, agak cepat sekali. Moderato, sedang. Andante, agak lambat. Adagio, lambat. Largo, lambat sekali. Accelerando, makin cepat. Ritardando, makin lambat. Fermata, diperpanjang lebih lama. Itu nanti bisa kalian googling di browser kalian ya. Tanda tempo itu namanya. Terus yang kedua ada unsur pendukung yang kedua ada dinamik, keras lemah sebuah nada yang dinyanyikan. Ada forte itu keras, terus ada mezzo forte itu agak keras, terus fortissimo keras sekali dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian yang terakhir ada gaya, yaitu cara menyampaikan melodi atau lagu dengan halus atau terputus-putus gayanya. Staccato itu tap 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 gitu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ini staccato. Biar semangat, nggak mungkin toh. Garuda Pancasila,
aku. Nah, itu tidak akan menumbuhkan rasa yang semangat. Ya, ada yang tersambung, ada yang sforzando juga ada ya, staccato juga ada yang sudah Pak David contohkan tadi ya. Nah, kita sedikit aja materinya hari ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang siapkan buku kalian, akan Pak David kasih 3 soal untuk kalian jawab ya. Soal yang pertama, nanti kalau ketinggalan soalnya bisa diputar ulang-ulang. Soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri lagu daerah. Yang kedua, sebutkan unsur pokok dalam musik beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan unsur pendukung dalam musik beserta artinya. 3 tok saja ya. Oke, kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang kalian dapat nanti bisa berguna di kemudian hari ya. Yang penting tetap sehat, ibadahnya juga yang tertib, jangan sampai telat-telat atau terlambat atau bahkan tidak mengerjakan ibadahnya ya. Harus kewajibannya diselesaikan dulu sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai anak, sebagai peserta didik atau siswa di sekolahan. Selesaikan dulu, habis itu terserah kalian mau ngapain ya. Semoga tetap sehat, kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.